gereja selama sepekan. Shalom Jemaat Tuhan. Komsel hari Jumat 20 Oktober bertempat di rumah keluarga Ibu Retno yang dimulai pada pukul 18.30. Jangan ragu untuk bergabung dan menjadi bagian dari keluarga besar gereja kita. Ibadah Raya Minggu 22 Oktober dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Junianto Naibaho. Mari ajak keluarga, kerabat dan teman Anda supaya semakin banyak jiwa mengalami kuasa Allah. Dan juga diadakan sekolah minggu pada pukul 10. GB Live tidak mengedarkan kantong persembahan bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah, ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Demikianlah informasi kegiatan gereja selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kabar baik tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan pada pagi hari ini menjadi rema buat kehidupan kita, sehingga itu menguatkan iman kita. Dan biar kita tetap setia bersama Tuhan, sehingga setiap kita pulang dari tempat ini membawa sesuatu yang baik, membawa damai sejahtera, membawa jawaban dari setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Biarlah setiap orang
Allah Bapa, sehingga kami boleh datang kepadamu Tuhan dan menyerahkan semua masalah-masalah kami. Dan kami yakin dan percaya Engkau peduli sama kami. Terima kasih Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Tuhan Yesus, tak akan goyah Tuhan ketika kami bersamamu. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu Bapa. Engkau yang memberi kami pewahyuan, Engkau memberi kami roh hikmat untuk mengenal-Mu dengan benar. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu Bapa. Ajar kami Bapa, ubah hidup kami Bapa. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sembuhkan yang sakit ya Allah, lepaskan yang terikat, hibur yang susah. Ulurkan tangan buat setiap kami yang membutuhkan mujizat, sehingga kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang disembuhkan, dipulihkan, mendapatkan kemenangan. Di dalam nama Yesus kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, shalom. Kita masih dalam tema Injil adalah kekuatan Allah, saudara. Dan pagi hari ini saya mau bahas tentang Injil di akhir zaman, saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang menulis buku Autopsy of a Deceased Church, ya, mengotopsi dari gereja yang mati. Penulisnya adalah Tom Rainer. Dia berkata, thriving churches have the Great Commissions as the centerpiece of their vision. Bahwa gereja yang maju, gereja yang bertumbuh itu memiliki pusat visi yang sama, yaitu untuk amanat agung. While dying churches have forgotten the clear command of Christ. Bahwa gereja yang mati itu adalah gereja yang melupakan perintah utama dari Kristus. How celebrity, consumerism, and competition are killing the church. Bahwa gereja-gereja itu bisa mati ketika mereka mengutamakan apa misalnya? Mereka mengutamakan selebriti di gereja mereka. Mereka mengutamakan consumerism, ya, konsumerisme, yaitu apa? Bahwa mereka hanya fokus kepada khotbah-khotbah yang consumer, yaitu untuk kehidupan sehari-hari saja, untuk mengutamakan kesuksesan, yang mengutamakan supaya saudara bisa lebih secara duniawi. Bahkan gereja yang mati juga adalah gereja yang berkompetisi. Gereja siapa yang lebih hebat, gereja siapa yang jemaatnya lebih banyak, dan lain sebagainya, saudara. Ada satu studi yang dilakukan oleh Barna Report, ya. Barna Report ini kalau di Indonesia itu
Bilangan Research. Itu adalah lembaga survei yang meneliti tentang gereja-gereja, saudara. Nah, ada satu pertanyaan yang disebar, ya, diambil sampelnya di Amerika oleh Barna Report. Pertanyaannya adalah, have you heard of the Great Commission? Apakah jemaat sudah pernah mendengar tentang amanat agung? Tahukah saudara bahwa 17% mengatakan yes, and it means 17% pernah mendengar dan paham artinya. 6% berkata I'm not sure, saya nggak yakin. 25% berkata yes, but I can't recall the exact meaning. Saya pernah dengar tentang amanat agung, tetapi saya nggak paham artinya. Yang lebih menyedihkan, 51% berkata no. Artinya apa? Belum pernah mendengar amanat agung. Tahukah saudara apa amanat agung Tuhan Yesus? Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memberikan perintah terakhir, memberikan perintah yang disebut dengan The Great Commission atau amanat agung. Amanat agung Tuhan Yesus adalah pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Apa saudara amanat agungnya? Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah apa? Injil kepada segala makhluk. Nah, apa itu Injil? Injil Roma 1 ayat 16-17. Kita baca sama-sama yang ada di layar saudara. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Apa itu iman? Iman itu artinya percaya. Iman itu artinya saya selamat bukan karena perbuatan saya. Makanya saudara, Injil bukan filsafat manusia. Injil bukan ajaran etika semata agar manusia memperbaiki kelakuan dengan kekuatannya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia berdosa. Ada perbandingan agama versus Injil. Jadi kalau saudara menjadi jemaat GB Life, kita tidak lagi mengatakan bahwa semua agama itu sama. Sekali lagi, kalau saudara menjadi jemaat GB Life, kita nggak lagi mengatakan semua agama itu sama. Betul, seringkali kita mengatakan itu supaya kita bertoleransi, supaya kita nggak terkesan fanatik. Tetapi saudara, bahwa apa yang kita katakan itu mencerminkan apa yang saudara percaya, yang disebut dengan iman. Agama itu adalah usaha atau inisiatif manusia untuk mencapai Allah. Tapi Injil adalah inisiatif Allah untuk mencari manusia. Jadi kalau agama itu bagaikan kita mau bikin anak tangga untuk sampai ke sorga. Dan itu pernah dicoba. Di Kejadian 11, seluruh umat manusia pada zaman itu saudara, mereka berusaha bikin menara yang ujungnya sampai ke langit yang disebut dengan Menara Babel. Mereka berusaha, baru setengah jalan Allah mengacaukan bahasa mereka. Tiba-tiba mereka gak saling mengerti satu dengan yang lain. Karena gak mungkin kita berusaha dari bumi ini naik ke sorga, karena kita juga gak tahu di mana sorga. Kita belum pernah ke sorga. Oleh karenanya dalam kefrustasian ini, dalam ketidakmampuan ini, Allah turun. Yang dari sorga berarti harus turun ke bumi. Itu yang disebut sebagai Injil. Ketika Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi manusia, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati, balik lagi ke sorga. Lalu Yohanes 14 ayat 1-6 berkata apa? Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, kamu pun berada. Itulah Injil. Agama menekankan amal perbuatan sebagai syarat keselamatan. Sedangkan Injil mengimani anugerah Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau saudara hidup di dalam agama, untuk masuk surga, saudara untuk selamat, saudara harus berbuat baik. Tapi kalau Injil, saudara berbuat baik karena saudara percaya saudara sudah diselamatkan. Amin.
Sehingga perbuatan baik bukan sebagai syarat. Di dalam Injil, perbuatan baik adalah buah keselamatan. Agama berkata kemungkinan selamat. Injil, saudara pasti selamat. Ada yang menulis, yaitu Timothy Keller, seorang hamba Tuhan, berkata, religion makes us proud of what we have done. The gospel makes us proud of what Jesus has done. Agama membuat saudara dan saya bangga atas apa yang kita sudah lakukan. Kita sudah berbuat amal, kita sudah kasih persepuluhan, kita sudah melakukan perbuatan yang baik. Saya nggak mencuri pak, saya nggak berzina pak, saya nggak membunuh pak, saya orang baik. Tapi Injil nggak membuat kita bangga atas perbuatan baik kita. Injil kita bangga atas Yesus yang baik di atas kayu salib, mati buat saudara dan saya. Yesus yang baik itu yang kita banggakan. Itulah Injil, saudara. Pada tahun 2033 kita akan memperingati 2000 tahun amanat agung. Tuntas. GBI punya visi 10.000 gereja di tahun 2033. Sekarang masih 7.000, saudara ya. 2033, 9 tahun ke depan, GBI mau punya 10.000 gereja. Untuk apa? Ini melakukan amanat agung. Apa tadi amanat agung? Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah apa? Injil. Apa itu Injil? Injil adalah Yesus yang mati di atas kayu salib buat dosamu dan dosaku, saudara. Selama pandemi COVID-19, lebih dari 500 pendeta GBI meninggal. 500 ini waktu ada satu sidang GBI, ditampilin saudara nama-namanya, saudara. Di sinode GBI ditampilin nama-namanya. Salah satunya adalah PDP Rusditan di dalamnya. 500 pejabat GBI itu meninggal, berpulang lebih dahulu ke rumah Bapa di sorga selama pandemi COVID. Tapi ternyata selama COVID, selama lockdown, GBI bisa membangun lebih dari 1000 gereja. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Bahwa kabar Injil gak bisa stop gara-gara COVID. Bahwa beritakan Injil gak bisa stop cuman gara-gara ada bencana. Makanya ada program 111. Satu gereja buka lagi satu gereja baru dalam 1 tahun. Dimulai dari apa? Komsel. Makanya saudara, mari ikut komsel. Kini GBI ada di seluruh Indonesia dan 27 negara, 5 benua, ya. Ada 20.000 pejabat yang terdiri dari PDP, PDM, PDT. Anggotanya lebih dari 3 juta jiwa, saudara. Tapi umat manusia sekarang ada berapa miliar? GBI-nya baru 3 juta, Kristennya gak lebih dari 50%. Artinya apa, saudara? Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang masih butuh mendengarkan Injil. Nanti ke depan saya mau bagi kelompok buat kita semua, saudara. Ya, ternyata di Indonesia sendiri ada lebih dari 160 suku yang belum pernah mendengar Injil. Jadi mendengar saja belum, bagaimana mau percaya, saudara? Ya, kemarin di komsel saya udah sebut beberapa suku-sukunya. Ya, saudara, kita seringkali cuman bergereja. Makanya seorang hamba Tuhan besar namanya Rick Warren. Ya, bahkan jumlah jemaat yang dibaptis oleh Rick Warren aja 50.000 lebih, saudara. Nama gerejanya Saddleback Church. Nah, Rick Warren berkata apa? Kesehatan suatu gereja bukan diukur berdasarkan kapasitas pengunjungnya, bukan berdasarkan berapa jemaat yang hadir. Sama di GB Live, kadang kursi penuh, kadang kursi kosong seperti ini, seringkali menjadi ukuran. Wah, kalau jemaatnya penuh kita semangat, jemaatnya penuh berarti gerejanya bertumbuh. Menurut Rick Warren, bukan berdasarkan kapasitas pengunjungnya, tetapi berdasarkan kapasitas apa? Pengutusannya. Berapa banyak jemaat di GB Live yang pergi ke seluruh dunia dan beritakan apa? Injil. Berapa jemaat GB Live yang pergi ke PUP, yang pergi ke THB, yang pergi ke Kampung Bogor, yang pergi ke Pondok Ungu, yang pergi ke Harapan Jaya dan beritakan Injil. Ternyata gereja yang sehat bukanlah gereja yang banyak jemaatnya, saudara. Tadi sudah bacakan survei.
Di Amerika 51% dari sampel responden yang diwawancara, bahkan 51% gak pernah mendengar apa itu amanat agung. Saudara, gereja memberitakan Injil. Injil bukan sekedar etika, bagaimana supaya kita sukses di karir, bagaimana supaya bisnis kita moncer, bagaimana supaya keluarga saudara bahagia. Saudara, tentu Tuhan mau saudara bahagia, tentu Tuhan mau saudara diberkati. Tetapi gereja ada itu karena Injil. Gereja ada karena Tuhan mau menyelamatkan setiap orang, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tahukah saudara, Tuhan sudah memperlihatkan tanda-tandanya, di mana kita sudah berada di akhir zaman. Sebab itu judul khotbah saya tadi adalah Injil di akhir zaman. 1 tahun terakhir ini ada 2 perang besar. Yang pertama adalah Rusia melawan Ukraina, dan baru saja kita melihat dipertontonkan Israel dengan Palestina berperang. Di Israel sendiri yang meninggal sudah 1.300 orang. Di Palestina sendiri yang meninggal sudah 1.417 orang. Perang ini saudara sudah menjadi bagian apa yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Bahkan bukan hanya perperangan saudara, dunia sekarang sudah mengalami yang namanya global warming, di mana saudara dan saya mengalami hari-hari ini saudara. Seharusnya bulan September sudah hujan, tapi sekarang sudah menjelang mau November malah hujan belum turun. Di mana-mana saudara kekeringan. Bahkan di Sumatera, Kalimantan hutan sampai kebakar saudara. Kalau kita bicara kekeringan sampai hutan kebakar saudara, itu bisa yang namanya efek domino terhadap apa? Terhadap ekonomi saudara. Peperangan mengakibatkan juga ekonomi yang akhirnya bisa susah saudara. Nah, kalau saudara dan saya ada Alkitab, ya saya mau ajak kita baca cukup panjang Matius 24 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan kepada saudara. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Saudara, Israel lawan Palestina. Minggu berikutnya saudara, terbang yang namanya kepala staf kepresidenan Amerika Serikat, Secretary of State, berdiri pidato bahwa apa yang terjadi sama Israel itu adalah bebannya Amerika. Amerika ada di belakang Israel. Rusia langsung kasih komentar. Vladimir Putin berkata apa? Apaan itu nonsens, katanya perang di wilayah Palestina yang dimana banyak gedung-gedung. Bagaimana mungkin Israel bisa menang dengan konteks lapangan yang seperti itu? Mulai Libanon ikut-ikutan ngomong. Pemimpin Iran bilang kita akan mendukung Palestina. Bahkan sekarang terjadi demonstrasi di Sydney lah, di Inggris lah, semua demo. Ada yang dukung Israel, ada yang dukung Palestina. Bahkan gereja juga ikut-ikutan saudara. Dan hari-hari ini Tuhan mau tunjukkan kepada saudara dan saya, ini sedang terjadi. Matius 24 ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Mertua saya bilang sama istri saya, lagi begini nih, Amerika juga lagi begini nih, tolong bantu doa. Istri saya bilang, Pak, tuh mami bilang doa tuh, ada perang, ada ini. Saya bilang sama istri saya, kalau memang harus terjadi, gak perlu didoain. Gak perlu didoain suruh stop. Kalau memang itu adalah bagian dari semua perjalanan yang Tuhan sudah nubuatkan jauh-jauh hari saudara. Tuhan bilang jangan kamu gelisah, sebab semuanya harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya.
Ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akibatnya tentu, ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, akan ada kelaparan dan apa? Turki berapa yang meninggal? Maroko berapa yang meninggal, saudara? Belum kelaparan. Kemarin saya lihat berita, negara Brazil mereka mau jual negaranya, saudara. Ya, Venezuela sudah krismon, gak bisa bayar, mata uangnya tinggi sekali, kelaparan di mana-mana, saudara. Saya bukan mau nakut-nakutin saudara, tapi saya mau ingatkan kisah sudah ada di akhir zaman. Ayat yang ayat yang ke-8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan. Permulaan dari apa? Penderitaan. Menjelang apa? Apa tuh zaman baru? Kemarin di ibadah pemuda saya bilang, apa itu zaman baru? AI, Artificial Intelligence. Seolah-olah robot lebih pintar daripada manusia. Makanya sekarang saudara, seolah-olah search engine itu lebih pintar daripada Tuhan. Ketika saudara ambil keputusan, berapa banyak yang doa tanya Tuhan, berapa banyak yang cek Google. Berapa banyak yang datang ibadah, mengutamakan ibadah, berapa banyak yang mengutamakannya. Kalau kayak gini nanti gua gak dapet duit. Kalau kayak gini gimana bisnis gua? Kalau gini gimana keluarga gua? Kita baru masuk permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kenapa dibilang penderitaan? Karena gak mengandalkan Tuhan. Tapi Alkitab berkata buat orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan dapat kekuatan baru, saudara. Ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ayat 10, banyak orang akan apa? Kalau dibilang murtad berarti sebelumnya apa? Sebelumnya percaya. Lalu apalagi dibilang? Dan mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Ayat 11, banyak nabi palsu akan apa? Muncul dan apa? Bahkan Paulus sudah ingetin, saudara. Ada satu kutuk yang Paulus ingatkan. Kutuk itu banyak dibahas di perjanjian lama. Hanya ada satu kutuk di perjanjian baru, saudara. Apa itu? Terkutuklah mereka yang memberitakan Injil lain. Apa itu Injil lain? Injil kemarin waktu minggu pertama saya bilang apa arti Injil? Kabar baik. Kabar baik tentang apa? Bahwa saudara punya juru selamat. Untuk apa? Untuk keselamatan saudara saat ini dan di kehidupan yang akan datang. Tapi banyak orang mengabarkan kabar Injil baik itu apa? Bahwa saudara kalau mau selamat 7 langkah. Kalau mau diberkati lakukan ini. Semua beritanya cuma konsumerisme. Semua beritanya cuma apa yang saudara bisa dapatkan di dunia ini. Padahal Tuhan berkata bahwa emas dan perak akan dimakan ngengat dan karat. Carilah harta di sorga, Tuhan berkata. Ayat 12 bilang apa? Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka apa? Kasih kebanyakan orang akan menjadi apa? Dingin. Udah ke gereja cuman kayak cari sensasi aja. Bahkan ada orang yang cari bisnis relasi. Bahkan ada yang cuman apa? Demi kepentingannya sendiri. Jadi datang ke gereja, datang kepada Tuhan sama seperti datang ke mesin ATM. Bahwa saya punya kebutuhan, saya datang, saya pikir dengan akses kartu iman saya bisa tarik tunai apa yang menjadi kebutuhan saya. Gak salah sih. Tapi Tuhan berkata pada hari-hari terakhir di Yohanes 4, Tuhan berkata apa? Aku mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan gak cari pemohon-pemohon. Tuhan gak cari peminta-peminta. Tuhan cari penyembah. Kalau kita menyembah seseorang, berarti kita bawa persembahan. Lanjut ya. Akhirnya kasih banyak orang semakin dingin. Maaf. Kalau tersinggung juga bagus lah. Akhirnya kita cuma Kristen tuh lifestyle aja. Kita akhirnya gak masalah. Mau kita pacaran sama beda agama kek, kita mau nikah sama beda agama kek. It's just a lifestyle. Tapi saya mau ingetin sama teman-teman semua. Sorga tuh nyata.
neraka juga nyata, alam roh juga nyata. Makanya Tuhan berkata, pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Karena waktunya sudah dekat. Lalu dikatakan apa lagi ayat 13? Tetapi orang yang apa? Bertahan. Sampai apa? Bertahan gampang gak? Gak gampang. Nyerang lebih gampang daripada bertahan. Ya kayak main bola. Jadi back susah, kebobolan disalahin. Nyerang mah nyerang aja. Dia nendang gak masuk juga paling ya belum waktunya katanya. Bertahan gak gampang. Istri-istri bertahan sama suami yang mungkin Anda rasa gak nyaman. Suami-suami bertahan sama kelakuan istri yang mungkin saudara gak nyaman. Orang tua bertahan sama kondisi anak-anak yang mungkin ngelawan lah. Kok sekarang begini anak zaman sekarang. Anak-anak mungkin juga gak gampang bertahan dengan orang tua yang seperti ini. Mungkin saudara gak gampang bertahan di tengah kondisi kantor yang mungkin menekan saudara. Bertahan gak gampang. Tapi Tuhan berkata apa? Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bilang kanan kirinya, tetap bertahan. Amin. Ini ayat 14 nih, poin saya nih, ayat 14 kita baca sama-sama yuk 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa sesudah barulah apa? Nah, hamba-hamba Tuhan berkumpul di Amsterdam. Empower 21 nama acaranya, nanti saudara bisa google. Hamba-hamba Tuhan ini mulai yang terdiri dari gembala, mulai terdiri dari nabi-nabi, punya karunia kenabian, punya karunia kerasulan. Mereka berkumpul di Amsterdam, mereka berdoa, lalu sepakat di dalam roh. Mereka meyakini bahwa Injil akan diberitakan di seluruh dunia. Di tahun persis 2033 mereka mempercayai semua orang sudah mendengar Injil. Nggak percaya Injil nggak apa-apa, tapi sudah mendengar. Karena Tuhan bilang bukan paksa orang percaya Injil. Tuhan cuma suruh pergilah dan beritakanlah Injil. 2033 diyakini itu sudah genap. Bukan dibilang 2033 Tuhan akan datang. Tapi salah satu kedatangan Tuhan itu salah satu tanda yang paling hakikat adalah Injil diberitakan di seluruh dunia. Dan tepat 2033, 2000 tahun ulang tahun peringatan gereja. Kenapa 2000 tahun? Karena umur 33 Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga. 120 orang termasuk murid-murid, termasuk Bunda Maria kumpul di loteng atas. Mereka berdoa, Roh Kudus turun, Petrus khotbah, 3000 orang bertobat. Lalu dari situ Injil menyebar. Maka disitulah muncul lahir yang namanya gereja. Disitulah digenapi waktu Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Sekarang udah masuk 2023. Tahun depan bentar lagi, kurang dari 80 hari kita masuk 2024. Ke 2033 sisa berapa lama lagi saudara? 9 tahun lagi. 9 tahun lagi. Balik ke slide saya. Ya. Pertanyaannya saudara, are you ready? Are you ready? Suka gak suka? Suka gak suka? Gak pernah orang ngalamin COVID, tahu-tahu COVID. Siapa yang punya solusi? Gak ada. Gak ada. Are you ready? Saya bersyukur saudara bahwa Tuhan kasih modal bahwa akan terjadi pada hari apa? Hari terakhir. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Waduh. Jadi keselamatan itu buat semua orang. Cuma namanya kata curahkan. Siapa yang bisa terima apa yang dicurahkan? Katakanlah air. Kalau air dicurahkan gini, bagaimana air ini bisa terima? Buat orang yang buka, saudara. Yang membuka. Hari-hari ini saudara ada di gereja ini pasti saudara membuka buat Injil. Tapi pertanyaannya, maukah saudara membuka hati saudara untuk saudara juga ikutan melakukan amanat agung?
Minimal buat keluarga saudara sendiri. Minimal buat keluarga saudara sendiri. Dan hari-hari ini tanda-tandanya makin jelas. Seperti yang pernah saya ceritakan, awal tahun 2023 ada pertandingan football di salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Kalau football itu penonton pasti selalu paling banyak di Amerika, karena football adalah olahraga nomor 1 di Amerika. Sesudah itu basket. Jadi semua orang pasti kalau ada pertandingan football itu penontonnya jutaan, saudara. Di tengah pertandingan, saudara lihat orang yang nomor 3 itu Hamlin, namanya Damar Hamlin, itu kena seruduk oleh lawan di bagian dada. Lalu dia terjatuh, tapi kemudian dia bangun lagi. Dia bangun, dia mau berlari, tahu-tahu gabruk. Teman-temannya semua bingung. Teman-temannya, what's going on? Panggil tim medis. Tim medis berlari sambil bawa tandu, saudara. Tuh, semua bingung, ini ada apa? Dikasih oksigen dan sebagainya, dinyatakan jantungnya berhenti, saudara. Ditonton oleh TV nasional. Mau yang Kristen kek, gak Kristen kek, ateis kek, gnostik kek, di Amerika banyak banget aliran, saudara. Yang macam-macam dan sebagian besar udah gak percaya Tuhan. Bahkan di Amerika, saudara, saya dengar udah gak lagi di sekolah-sekolah itu doa Bapa Kami mengawali pelajaran. Bahkan di Amerika dibilang LGBT itu human right, hak asasi manusia katanya. Bahkan mulai ada gereja-gereja khusus LGBT, hamba-hamba Tuhan khusus LGBT, saudara. Amerika sedang meninggalkan Tuhan. Dan dalam kondisi seperti ini, Tuhan masih terus mengabarkan Injil lewat cara-caranya yang ajaib. Salah satunya lewat pertandingan football ini. Di tengah kondisi demikian, ditayangkan TV nasional, semua pemain berlutut dan berdoa. Satu tindakan yang aneh, satu tindakan yang gak biasa, mereka berdoa. Yang lebih menarik lagi adalah salah satu TV yang menayangkan acara ini adalah ESPN. Dan 3 komentatornya, saudara, mereka saling berkomentar tentang kejadian yang ada. Lalu salah satu orang yang paling sebelah kiri pakai jas hitam, mereka bilang, kita ngapain komen-komen kayak begini? Itu si Damar Hamlin masih tertidur. Itu si Damar itu gak tahu dia mati apa hidup. Kenapa kita gak berdoa aja? Walaupun saya juga gak pernah berdoa. Saudara, nanti cek ada YouTube ESPN Damar Hamlin. Saudara klik aja, nanti saudara dengerin percakapannya. Terus yang baju hitam itu, yang jas hitam itu bilang gini, why don't we pray? Let me lead in prayer, katanya. Kenapa kita gak berdoa? Biar saya pimpin doa ya. Let's pray. Yang 2 ini tinggal ngikut, saudara. Orang nonton TV nasional di lapangan berdoa, pembawa acara juga berdoa. Damar dilarikan ke rumah sakit dengan ambulan, saudara. Nyampe rumah sakit, dikabarkan bahwa Damar bangkit dari kematian, saudara. Damar bangkit dari kematian. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berita ini, saudara, mencengangkan Amerika, karena ini berita Injil. Mereka bilang the power of prayer. The power of prayer. Untuk mengingatkan kembali bangsa Amerika bahwa masih ada Tuhan. Bahwa ketika kamu di dalam kondisi yang bahkan mustahil sekalipun, doa bisa mengubah yang mustahil menjadi mungkin, saudara. Beberapa bulan sesudahnya, di negara bagian Kentucky, Amerika, satu kota yang kecil namanya Asbury. Seperti biasa para mahasiswa-mahasiswi sekolah, tapi sebelum mereka masuk kelas, biasanya mereka masuk yang namanya Methodist Chapel. Ini bukan Charismatic Chapel, ini bukan Pentakosta Chapel, ini Methodist Chapel. Mereka masuk ke dalam chapel itu untuk berdoa seperti biasa. Tapi anehnya, mereka berdoa gak berhenti-berhenti. Kok tiba-tiba gue gak mau berhenti berdoa? Akhirnya mereka nyembah Tuhan. Mereka nyanyi selama 130 jam. 130 jam berapa hari itu? Satu hari 24 jam, saudara hitung sendiri aja. Mereka kumpul, mereka nyanyi gak berhenti-berhenti, saudara. Sampai orang tuanya cari nih, kok anak gua gak pulang-pulang. Jadi orang tuanya datang ke chapel itu. Akhirnya mereka juga ikutan berdoa di situ. Lalu mulai dibawa orang-orang yang sakit. Orang sakit juga disembuhkan, saudara. Terjadi kebangunan rohani yang luar biasa di Asbury. Maka disebut Asbury Revival. Sekarang udah stop, saudara. Udah stop.
Tapi itu berhari-hari, bahkan dilanjutkan berminggu-minggu. Dari berbagai belahan Amerika mereka datang ke kota kecil ini, saudara. Beberapa bulan kemudian muncul sebuah film yang beredar di Amerika, sempat juga di Indonesia. Namanya Jesus Revolution. Jesus Revolution itu disutradarai dan diproduksi oleh seorang hamba Tuhan namanya Pastor Greg Laurie. Film ini mengisahkan tentang kisah nyata dia, bagaimana dia dijamah oleh Tuhan, saudara. Dan lewat film ini, saudara, Injil diberitakan. Banyak orang yang tersentuh sama film ini. Dan yang menariknya di California, Pastor Greg Laurie, saudara, itu mengadakan ibadah, dan sesudah ibadah mengadakan baptisan, dan 4.500 anak muda di Amerika dalam satu hari dibaptis. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 4.500 dalam satu hari, saudara. Kenapa bisa semua ini terjadi? Karena ada orang yang berkata, Tuhan, pakai saya untuk memberitakan Injil. Tuhan mengetuk pintu hati saudara. Pilihannya ada dua. Saudara buka pintu atau saudara tetap tutup pintu. Saudara mau keselamatan hanya buat saudara, eksklusif, atau saudara mulai mau mengabarkan Injil, memberitakan Injil. Seperti waktu Komsel, Bulani cerita dia memberitakan Injil ke tukang sayur. Ya, saudara mungkin memberitakan Injil kepada anak saudara. Mungkin saudara memberitakan Injil kepada pacar anak saudara. Mungkin saudara memberitakan Injil kepada tetangga saudara. Apapun itu saudara, beritakanlah Injil. Karena sudah dekat pada kesudahannya. Supaya kita nggak main gereja-gerejaan lagi, saudara. Saya masih ingat awal-awal dulu Wesley juga sama Rama ke gereja ini. Ya, Wesley sama Rama juga dibaptis di gereja ini, dibawa sama Alfi. Berarti pemberita Injilnya Alfi nih, sama teman-temannya nih. Mungkin saudara cuma ngajak. Kemarin ada anak muda bilang juga sama saya di bawah, Om, aku ada temen. Saya nggak usah sebut namanya ya. Dia sebut namanya tuh nama-nama Kristen. Tapi agamanya bukan Kristen katanya. Tapi dia bilang, tapi dia mau pindah agama, cuman bingung mau agama mana. Papa mamanya juga bukan Kristen. Jadi saya bilang sama dia, bawa aja ke sini. Terus ngomongnya apa? Bilang aja mau main sama kamu. Coba ya ntar ya. Saya bilang ya naik lain kali bawa ya. Saya dengar itu, saya kebayang loh. Berapa banyak yang kayak dia yang bingung. Ya bingung nih. Karena kita menjadi agama tertentu karena orang tua kita agamanya itu, saudara. Mungkin mereka bingung. Kalau mereka lihat media sosial, lalu bingung kan, ternyata mah Tuhan semua sama aja lah, semua agama sama aja lah. Bahkan pas saya belajarin tentang LGBT ya, itu anak-anak yang lesbian, yang gay, itu bukan dari awalnya punya kecenderungan itu, enggak juga. Sebagian besar karena apa? Karena lihat tren. Keren loh, masa lu gak ikut tren sih? Yang ini gay, kenapa lu gak gay? Lu gak gaul lu gitu. Zaman saya mungkin, kalau gak ngerokok gak gaul. Zaman sekarang lebih edan, kalau gak gay gak gaul. Kalau gak lesbi gak gaul. Sekarang udah bukan LGBT lagi, LGBTQ. Dulu saya juga punya teman SMA, kan saya SMA sekolah cowok semua isinya. Itu tiap kali suruh ngisi data nama, dia isi, alamat dia isi, saudara, ya kan? Anak keberapa dia isi, pas jenis kelamin dia bingung, saudara. Si laki-laki apa perempuan ya? Aku laki-laki, tapi sepertinya aku perempuan yang terjebak dalam raga laki-laki. Bingung, ini kasihan sebetulnya. Kasihan. Siapa yang beritakan Injil kepada mereka, saudara? Nggak harus mereka jemaat GB Live. Nggak harus saudara beritakan Injil supaya orang jadi jemaat GB Live. Tapi yang harus adalah jemaat GB Live beritakan Injil. Amin, saudara. Jemaat GB Live beritakan Injil. Beritakan Injil. Saudara tanya dulu deh sama Tuhan nanti, Tuhan, gue ngeri juga nih kalau ngomong nih. Pakai cara apa ya? Ya saudara ceritakan aja kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Itu juga memberitakan Injil. Saudara bisa, kalau ada teman saudara yang lagi galau, lagi baper, boleh gak saya berdoa buat kamu?
Dan di dalam doa itu saudara beritakan Injil. Tapi pagi hari ini saya sampaikan ini saudara, bahwa ini sudah akhir zaman. Nggak ada yang pernah tahu. Baru kemarin Israel itu sebar flyer di udara, di langit Gaza, di langit Palestina. Ya, tentara Israel sebar apa? Flyer. Tahu isi flyernya apa saudara? Dalam 24 jam kalian harus tinggalkan Gaza, karena kami akan bumi ratakan. Gila gak saudara? Saudara dapat flyer itu gimana? Ada seorang ibu-ibu tua, itu seorang saya lupa warga negaranya, pokoknya orang bule gitu ya. Dia sambil nangis. Dia video di TikTok, dia sambil nangis. Where's orang-orang mana kasih orang-orang? Saya gak akan tinggalkan Gaza. Ya sudah, kalau nanti di bumi ratakan, saya akan tetap tinggal di rumah ini. Yang kasihannya apa dia bilang? Ini saya dekat rumah sakit. Itu orang-orang yang lagi di rumah sakit yang terbaring gak bisa jalan. Mereka mau gimana evakuasi? Ya mereka pasrah aja. Ya, yang perawat, yang dokter ya evakuasi aja. Tapi pasien ditinggalin. Kita mungkin gak ada di sana di situasi itu saudara. Tapi jangan saudara pikir kita gak akan mengalami yang namanya kematian. Satu hari nanti saudara dan saya, kita akan menghadap yang kuasa saudara. Jangan sampai saudara ngelihat ada tetangga saudara yang gak diselamatkan, orang yang saudara kenal gak diselamatkan. Padahal saudara bisa, padahal saudara punya kesempatan, padahal saudara dikasih waktu hanya untuk kasih tahu kepada mereka, beritakanlah Injil. Saya tutup dengan kisah ini saudara. Ada seorang yang kaya raya, hidup enak pokoknya. Sama lah kita semua, kalau boleh jujur nih, 90% isi doa kita ujung-ujungnya supaya kita hidup lebih nyaman, hidup lebih diberkati, punya mobil lebih mewah, bisa jalan-jalan, kapanpun healing saya bisa, ada modalnya, bisa investasi ini itu. Orang ini saudara udah ada di posisi sebelum saudara ada di posisi itu. Dia udah kaya banget, kaya luar biasa. Mati saudara. Pada saat dia mati saudara, tahu gak apa yang terjadi? Dia nengok ke atas, karena dia berada di bawah, dia ada di neraka. Dia nengok ke atas, lalu dia bilang, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus memberikan aku setetes air. Dulu waktu dia di dunia, jangankan setetes air, mungkin dia punya mata air saudara, mungkin dia punya perusahaan yang jual air minum saudara. Tapi waktu dia ada di alam baka itu, setetes air pun dia gak bisa beli dengan hartanya saudara. Tapi yang paling menyedihkannya, dia bilang apa? Boleh gak Bapak Abraham kirim kepada 5 saudaraku, karena masih ada 5 saudaraku yang kayak aku, yang gak tahu bahwa ada nih alam baka, yang gak tahu nih kalau selamat ternyata harus bagaimana ke sini. Boleh gak ada yang dari sini pergi ke saudara-saudaraku dan kasih tahu? Abraham bilang apa? Jika mereka percaya kesaksian Musa, mereka akan selamat. Tahu gak apa kesaksian Musa? Kesaksian Musa adalah Injil saudara. Kesaksian Musa adalah Yesus Kristus. Yesus berkata, kalau kamu percaya kesaksian Musa, harusnya kamu percaya aku. Dia mengatakan ini kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Mari saudara, mari kita beritakan Injil. Kita jadi utusan-utusan Kristus. Gelar saudara mungkin bukan pendeta, gelar saudara bahkan mungkin gak pernah ikut soal Alkitab, tapi saudara dan saya punya tugas, amanat agung. Apa amanat agung? Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Kita bangkit berdiri, kita terima perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat firman-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu Bapa.
Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari angkat roti di tangan kanan saudara, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa, hidup oleh pembenaran, oleh bilur-bilurnya, aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Makanlah. Dengan mengangkat anggur di tangan kanan kami mengatakan dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang memberikan kami pengampunan, berikan kami penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni. Di dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Di dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, minumlah, inilah darah Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selalu ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bapak, hamba berdoa Bapak buat setiap keluarga-keluarga di tempat ini, buat setiap kami di tempat ini Bapak. Jika ada di antara anggota keluarga kami yang belum diselamatkan, janji firman-Mu berkata Bapak, satu orang bertobat, sisi keluarga diselamatkan. Kami berdoa Bapak, Kau pakai setiap kami, memberi kami keberanian Bapak dalam nama Yesus, memberi kami kerelaan Bapak dalam nama Yesus, memberikan kami kemampuan untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, untuk kami pergi dan memberitakan Injil di rumah kami, di sekitar lingkungan kami, di tempat kami bekerja, di tempat kami berbisnis, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan, beri kami keberanian, supaya rasa malu, rasa takut, rasa sungkan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan, pakai kami dalam nama Yesus. Pakai kami Bapa dalam nama Yesus, untuk menjadi utusan-utusan Kristus, memberitakan Injil. Terima kasih Bapa, sertai Bapa, sertai kami. Bahkan janji firman-Mu Bapa, bahwa tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi nama-Ku. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Mereka akan mengadakan mujizat-mujizat di dalam nama Yesus. Bapa, biarlah penyertaan-Mu Tuhan nyata dalam hidup mereka Tuhan, nyata dalam hidup kami Bapa dalam nama Yesus. Biarlah GB Live bukan menjadi gereja yang hanya mengumpulkan jemaat. Biarlah gereja ini Tuhan menjadi gereja yang mengutus utusan-utusan Kristus untuk go and share the gospel, untuk mereka pergi dan memberitakan Injil. Bapak, perlengkapi setiap kami, urapi kami dengan urapan yang baru. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat Indonesia yang sebentar akan mengadakan pesta demokrasi pemilu Bapak. Kami berdoa Bapak untuk kondisi keamanan. Kami berdoa ada damai sejahtera atas Indonesia dalam nama Yesus. Bahkan di tengah kondisi peperangan ini Bapak, beri hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, untuk mereka mengambil sikap dan keputusan. Semuanya ada dalam campur tangan Tuhan. Kami berdoa Bapak dalam nama Yesus, pakai setiap kami Bapak. Pakai setiap kami jadi berkat buat orang lain, jadi jawaban doa orang lain Bapa, jadi mujizat buat orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami enggak lagi menjadi orang-orang yang terombang-ambing, tapi menjadi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, sepanjang minggu ini, minggu di mana kami memberitakan Injil, minggu di mana kami melihat hari-hari yang baik yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Angkat kedua belah tangan saudara, pulanglah
dan terimalah rahmat berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom, damai sejahtera, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan